Gadis itu mencoba meraih vas bunga di depannya. Tetapi tubuhnya terhalang oleh garis kapur. Dia ketakutan dan duduk melingkar, tidak berani mengambil langkah. Ibu angkat tidak tahu apa yang ditakuti anak. Ambil kapur dan buat garis panjang di tanah. Lalu hapus garis kapur aslinya. Gadis itu melihat segala sesuatu di depannya telah menghilang. Dia perlahan bergerak maju. Sang ibu sepertinya memahami sesuatu. Kemudian gunakan kapur untuk memperluas-luas lingkaran sedikit demi sedikit. Sampai terhubung ke setiap ruang di rumah. Anak perempuan akhirnya bisa pergi kemana saja di dalam rumah. Ibu Lisa mengira gadis itu pasti mengalami trauma di hatinya. Makanya aku tak berani keluar dari lingkaran kapur. Seorang psikiater diundang untuk merawatnya keesokan paginya. Tapi siapa sangka dokter itu hanya mencoba menghapus sudut persegi. Gadis itu segera berjuang keras di sampingnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di depan matanya. Lisa buru-buru bergerak maju untuk mengisi kotak di tanah. Ini menenangkan gadis itu. Dokter bertanya pada gadis itu apa yang baru saja dilihatnya. Gadis selalu mengatakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Dokter hanya bisa berdiri di samping dengan tenang. Gunakan ponselmu untuk merekam perkataannya. Tunggu sampai gadis itu tertidur. Beberapa orang Jepang merekam di komputer. Ketahui bahwa apa yang dikatakan gadis itu di siang hari ternyata adalah bahasa Jerman. Arti umumnya adalah iblis akan mendekatimu. Kulit kepala Lisa langsung mati rasa. Tapi seorang relik. Ia sama sekali tidak percaya pada hantu. Sampai temannya Anna datang ke rumahnya. Terdeteksi sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia baru saja memasukkan roti yang diolesi selai ke dalam mulutnya. Rasanya tenggorokanku tercekat dan aku tidak bisa bernapas. Anna mengulurkan tangan dan memasukkan tangannya dengan keras ke dalam mulutnya. Dia bahkan mengeluarkan pecahan kaca dari dalam. Lisa sangat ketakutan hingga dia membeku di tempat. Saya pikir itu hanya kecelakaan karena toples selai pecah. Tapi siapa sangka, sang suami menemukan 7 buah pecahan kaca di dalam botol. Tetapi botolnya utuh dan tidak rusak sama sekali. Jelas ada yang sengaja memasukkan gelas itu ke dalam botol. Saat mereka berdua menatap kapur di tanah, sadarilah bahwa perempuan bisa menyelesaikan sesuatu dari dalam. Suami curiga putrinya memasukkan gelas ke dalam selai. Tapi Lisa tidak percaya putrinya bisa melakukan hal seperti itu. Kalian berdua bertengkar hebat karena ini. Tapi semua orang tidak tahu. Saat ini putri mereka telah menghilang. Lisa menyadari ada yang tidak beres saat dia melihat pintu terbuka. Cari di sekitar rumah untuk mengetahui keberadaan Julia. Seorang anak bahkan tidak berani keluar dari garis merah jambu. Bagaimana bisa hilang tanpa bekas? Ini membuat semua orang curiga. Ketakutan gadis itu hanya berpura-pura. Karena mereka menjemput Julia di pinggir jalan. Yang aneh adalah keluarganya miskin. Tetapi Lisa yang tidak subur menganggapnya sebagai putrinya. Larut malam, polisi menemukan jaket Julia di danau. Mereka menyimpulkan bahwa anak itu berjalan ke danau sendirian. Kecelakaan terjadi ketika Anda secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam air. Lisa selalu berpikir gadis tidak akan pernah menghapus garis kapur dan melarikan diri sendiri. Dia merasa pasti ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Setelah anak itu menghilang, banyak teman datang ke rumah untuk menghibur Lisa. Tapi mereka semua diusir dari rumah karena terlalu bersemangat. Pada saat itu panggilan telepon misterius datang. Suara seorang gadis terdengar dari dalam. Tapi sebelumnya wanita itu sempat menanyakan beberapa pertanyaan. Pihak lain menutup telepon. Lisa mengira Julia pasti diculik. Dia bergegas ke kantor polisi untuk menjelaskan kejadian tersebut. Setelah polisi memeriksa catatan panggilan, menemukan sesuatu yang aneh. Panggilan telepon tadi ternyata panggilan menggunakan kartu ponsel Lisa. Ini membuat polisi curiga. Seorang wanita dengan masalah mental. Dan panggilan telepon itu juga kesalahannya sendiri karena dia sangat merindukan anaknya. Kamu juga ada di sana. Tapi tidak ada yang percaya apa yang dia katakan.
Seperti itulah pasangan itu meninggalkan kantor polisi. Sebelum pergi, wanita itu diam-diam mengambil file dari meja. Dia memutuskan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelidiki kebenaran di balik hilangnya Julia. Lisa pergi ke tempat terpencil dan membuka file. Ini dengan jelas mencatat beberapa tahun terakhir kejahatan lokal yang buruk. Di antara kasus gadis hilang yang membuang tubuhnya di pinggiran kota menarik perhatiannya. Lisa menemukan kertas yang terjatuh di sebelah gadis itu. Dia sebenarnya mirip gadis di rumah. Dia kembali ke rumah dan mengamati origami yang dibuat oleh putrinya Julia. Sama persis seperti di foto. Wanita percaya, Julia pasti berhubungan dengan gadis yang hilang. Sampai dia melihat gambar yang digambar Julia sebelum dia menghilang. Dia membeku di tempat sejenak dan membuat tebakan yang berani. Ternyata dari sudut pandang Julia, gambar ini menunjukkan arah jendela. Bahkan jendela tetangga ditampilkan di gambar. Bisa jadi dulu Julia sangat takut pada paman di sebelahnya. Lisa segera menelepon polisi, menuduh tetangga sebagai pembunuh. Tetapi dalam hatinya dia tidak pernah menyerah pada bayinya. Jadi dia sendiri yang masuk jauh ke dalam sarang harimau untuk mencari tetangganya untuk meminjam sesuatu. Di dalam ruangan mencari keberadaan Julia. Tapi aku melihat sekeliling rumah dan tidak menemukan keberadaan Julia. Tepat ketika dia ingin pergi, dia menemukan satu pintu terkunci. Lisa tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia dengan cemas perlahan menoleh dan melihat ke belakang. "Pak, lihat dia dengan mata yang bisa melihat semuanya. Lihatlah palu di tangannya." Wanita itu tahu pembunuhnya ada tepat di depannya. Dia segera ingin melarikan diri. Tetapi pria itu menggunakan palu untuk membuat dia pingsan di tempat. Dia kemudian diseret ke ruang bawah tanah rahasia. Saat polisi tiba setelah menerima laporan, tidak ada hal aneh yang terdeteksi di dalam rumah. Mereka tidak akan pernah tahu ada restoran di bawah bar. Tunggu polisi datang melalui pintu rahasia. Lisa diseret jauh ke ruang bawah tanah. Dan gadis Julia dalam operasi internal ruang bawah tanah berbingkai merah muda. Sepertinya orang ini melakukan segalanya. Bertahun-tahun yang lalu dia menculik seorang wanita Jerman yang bepergian ke sini. Dia dipenjara dan disiksa di ruang bawah tanah untuk waktu yang lama. Tidak hanya itu, dia dan wanita itu melahirkan seorang anak. Itulah gadis saat ini Julia. Untuk mencegah Julia melarikan diri dari pria yang mencuci otaknya sejak dia masih kecil. Berkali-kali memberitahunya bahwa melangkah keluar dari garis kapur akan menarik setan. Anak-anak yang belum pernah melakukan kontak dengan dunia luar juga menderita penyakit ini. Percaya atau tidak? Dan suatu hari lelaki itu secara tidak sengaja memukuli hingga tewas ibu anak yang berusaha melarikan diri. Memang benar seorang wanita Jerman tak dikenal dibuang di hutan belantara. Pria itu ingin menyingkirkan Julia. Tetapi sebagai ayah kandung ia tetap berhati lembut. Suatu malam dia meninggalkan gadis itu di jalan. Suruh gadis itu mengikuti garis putih di jalan. Kemajuan dengan cara ini Anda bisa masuk ke kota sendirian tanpa terdeteksi oleh siapapun. Julia dari panti asuhan melihat garis kapur serupa ini. Pasti bergerak maju selangkah demi selangkah. Tapi siapa sangka dia akan bertemu Lisa di jalan. Pasangan check-in di rumah sakit. Mereka berdua dengan baik hati menerimanya sebagai putri mereka. Tapi sejak Julia tiba, hal seperti ini terjadi berulang kali di rumah. Ternyata ada pecahan kaca di dalam selai. Itu juga saat paman tetangga memanfaatkan kesempatan itu untuk datang ke rumah sebagai tamu. Masukkan secara diam-diam. Lalu saat pasangan itu bertengkar, mereka diam-diam membawa Julia pergi. Membingungkan penyelidikan polisi atas kasus tersebut. Dia diam-diam mengambil ponsel Lisa. Lalu hubungi telepon rumah di rumah. Biarkan polisi memutuskan itu semua hanyalah ilusi yang diarahkan oleh Lisa dan akting. Sehingga memperlambat pendeteksian kasus ini. Tapi yang tidak disangka pria itu adalah salah satu lukisan Julia benar-benar mengekspos dirinya. Dan satu-satunya pekerjaan melipat yang dilakukan Julia. Hal-hal yang telah dipelajari ibuku sepanjang hidupnya. Ini mengarah pada pembuangan tubuh sebelumnya. Kupikir aku akan menangkap Lisa,
Satu-satunya orang dalam. Akan aman. Tapi setelah pergi wanita itu malah menggerakkan anggota tubuhnya ke bawah tanah. Dia melemparkan sepotong kapur ke dalam tas Julia. Dorong dia untuk menggunakan bedak. Pena menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Ketika pria itu kembali, dia menemukan bahwa gadis itu hilang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dikurung oleh Julia. Kemudian dia terus bergerak maju di tanah dengan kapur. Itu saja. Gadis itu berhasil membuka pintu dan melihat dunia luar. Pada titik ini kapur telah habis. Dia berteriak keras pada pria di lantai 2. Tapi sang suami masih cemas menanyakan keberadaan Lisa. Bahkan tidak menyadarinya di bawah. Pada saat ini seorang wanita asing lewat. Gadis itu mengira dia akan diselamatkan. Tapi detik berikutnya, seorang wanita menjemputku dan membawaku pergi. Gadis itu menolak melepaskannya, tak peduli betapa kerasnya dia berjuang. Jadi wanita itu adalah istri tetangga. Dia tahu apa yang dilakukan suaminya. Tetapi demi memiliki keluarga yang bahagia, dia juga menyembunyikan masalah ini. Keduanya dengan santai sarapan seperti biasa. Detik berikutnya sejumlah besar polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk ke dalam rumah. Pria itu tidak tahu apa yang telah dia ungkapkan. Sampai dia melihat kapur tertinggal di kaca jendela. Hanya setelah membaca sidik jari Anda akan mengerti. Gadis itu membenturkan tangannya ke kaca selama pertarungan. Sampai matahari terbit suami Lisa hanya melihat sidik jari di kaca.